Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi kita di ibadah persekutuan doa Immanuel Smart Friend dan juga persekutuan doa Moria. Di siang hari yang indah ini, saya rindu untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan di tengah hari-hari yang mungkin tidak semakin baik, tapi percaya dengan Tuhan kita akan melaluinya dengan kemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, dan kita mau memulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat siang. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di tengah hari ini. Kami boleh bekerja, kami boleh diberkati Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari Roh Kudus hadir menjamah kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami datang Bapa akan memperoleh kekuatan, sukacita yang berasal dari surga. Kuduskan kami Tuhan, supaya ibadah pada siang hari ini kudus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau menaikkan sebuah pujian kita, bahwa tidak ada satu sobat yang setia, tidak ada sobat yang lebih perhatian, hanya Yesus Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita angkat pujian ini sebagai rasa syukur kita memiliki Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang akan menghibur kita, akan mendampingi kita sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu jangan kita takut, khawatir, sebab ada Yesus beserta kita. Haleluya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ada pengumuman. Buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa langsung aja kirim ke nomor rekening yang sudah terlampir di setiap WhatsApp grup masing-masing. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang sejati Bapak Ibu Saudara. Kita akan memperoleh damai yang sejati Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, berbicara saat ini Yesus, kami siap mendengarkan. Sebab hanya Yesus adalah Allah yang setia, Tuhan yang mulia Bapak Ibu Saudara. Dia gak pernah ingkar janji. Dia akan
selalu ada di setiap musim hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian. Dengan apa akan kubalas Tuhan setiap kebaikan-kebaikan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari dengan segenap hati kita mengangkat pujian. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
bersyukur padamu selamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Siang ini Tuhan kami rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami menerima berkat firman Tuhan ini. Dan biarlah kami boleh diberikan kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya Pendeta Yohanes Nahuai. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, rekan-rekan sesama anak-anak Tuhan yang tergabung dalam persekutuan doa yang ada di Smart Friend dan juga ada di Sinar Mas, khususnya yang persekutuan doa ini bernama Immanuel dengan Moria. Jadi puji Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dalam pertemuan ini, walaupun ini adalah video rekaman dari saya berkhotbah dari tempat saya tinggal. Dengan kata lain, kita melihat bahwa keadaan di mana PPKM yang diterbitkan oleh pemerintah kita ini memberikan dampak yang tidak main-main dalam kehidupan kita semua. Di mana kita yang mungkin saja Bapak Ibu Saudari semuanya merasakan kita harus bekerja tidak seperti dulu lagi, di mana kita kalau yang harus berkantor, kita memang harus menggunakan masker, kita harus mungkin menggunakan face shield dan sebagainya. Kita harus menjaga jarak lagi. Ketika istirahat makan siang, kita tidak bisa seperti dulu. Kita berjumpa dengan teman-teman satu bidang, satu divisi, kemudian kita jumpa dengan divisi yang lain, atau kita juga dalam keadaan bekerja dari rumah. Memang sudah lama mungkin saja bagian kita yang memang tidak perlu berkantor, akhirnya kita bekerja dari rumah. Maka itu Bapak Ibu Saudari merasakan kita kangen sekali, kehilangan tatap muka dengan teman-teman yang lain. Dulu kita bekerja begitu akrab satu dengan yang lain, sekarang kita harus bekerja dari rumah masing-masing. Atau juga dalam persekutuan doa kita ini, kita merasakan kita sudah tidak bisa lagi mengadakan persekutuan doa seperti dulu-dulu, di mana kita tatap muka, kita datang kumpul ke satu tempat bersama-sama, kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan dengan satu ruangan sama-sama. Bahkan juga pemimpin pujian bisa berkata, coba tengok kiri, tengok kanan dulu, sampaikan salam satu dengan yang lain. Itu semua sudah kehilangan. Nah, jadi saya sebagai pendeta pun, yang gereja yang saya pimpin pun, saya juga merasakan kita sudah 1,5 tahun lebih, kita memang lockdown, kita tidak mengadakan ibadah dengan datang ke gereja lagi. Jadi ini sudah menjelang memasuki 1,5 tahun lebih, ini memang bukan hal yang mudah. Tetapi di lain pihak, kita melihat bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kita perlu untuk kuat di tengah keadaan yang seperti saat ini. Jadi dengan kata lain, saya mau sampaikan bahan khotbah saya atau judul khotbah saya itu dengan judul What Makes a Christian Strong? Apa sih yang membuat orang Kristen itu menjadi kuat? Maka itu saya melihat dan saya mau menyampaikan ada 3 hal yang sederhana saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Di tengah-tengah keadaan yang tidak seperti biasanya ini memang tidak mudah bagi kita kalau kita yang tidak siap dengan perubahan zaman seperti ini. Kalau perubahan zaman berbicara tentang kemajuan teknologi, saya pikir kita semua, apalagi kita yang bekerja dalam bidang teknologi, tidak asing dengan yang namanya kemajuan teknologi. Terlebih lagi, misalnya, saya melihat orang-orang itu, kita di Indonesia, orang-orang di luar negeri, kita manusia ini adalah makhluk yang cepat untuk beradaptasi. Apalagi kalau usia kita relatif masih muda, kita itu mudah sekali mengikuti perubahan zaman. Kita mudah beradaptasi. Sebagai contoh saya dulu sebelum pandemi, saya orang yang tidak suka menggunakan video call, begitu. Jadi, tetapi ketika memasuki pandemi seperti ini, tidak ada pilihan. Saya harus mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti situasi kondisi keadaan saat ini. Apalagi pandemi, di mana kita ini tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kalaupun berjumpa, kita juga tidak bisa berdekat-dekatan, harus jaga jarak. Maka itu akhirnya, mau tidak mau saya harus membiasakan diri untuk mengadakan rapat, tatap muka dengan orang, bahkan fellowship, berkelompok sel, itu harus menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, saya harus membiasakan diri untuk menggunakan video conference seperti itu. Nah, tetapi ketika 1,5 tahun berlalu, saya sudah terbiasa untuk mengadakan pertemuan itu rapat dengan kondisi tatap muka seperti itu. Dan juga dalam keadaan persekutuan-persekutuan doa lainnya, itu juga saya sudah terbiasa berkhotbah menggunakan Zoom, begitu. Jadi dengan kata lain, ini adalah gambaran bahwa kita ini mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun ternyata dengan
perkembangan kondisi pandemi saat ini, kita bukan sekedar mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, tapi ternyata ini semua juga berdampak kepada diri kita dan juga pemasukan kita. Dengan kata lain, kita semua ini bergumul, mungkin di kantor kita mengalami pengurangan gaji, kemudian mungkin saja bonus kita dikurangi, mungkin saja THR, tunjangan hari raya kita juga dikurangi, atau banyak hal. Ada orang-orang mungkin di tempat kerja yang lain, atau mungkin di tempat kerja kita pun kita merasakan ada orang-orang yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja. Dengan kata lain, semua kita terpengaruh. Tidak ada satu orang pun terpengaruh. Memang ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang mungkin tidak kaya, itu semua merasakan efek dari pandemi ini. Walaupun minggu lalu saya sempat baca dari koran Kompas Digital, bahwa ternyata dalam pandemi ini jumlah orang yang sangat kaya itu bertambah. Ya mungkin bos-bos kita lah, atasan-atasan kita yang bergerak dalam misalnya bidang teknologi ini yang berkembang. Misalnya contoh saja, siapa menyangka sih Zoom teknologi video conference seperti ini yang namanya Zoom, itu ternyata dengan pandemi ini langsung meledak. Seluruh orang di dunia ini menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ini langsung, wah, luar biasa sekali. Ya, mungkin itu adalah pengecualian-pengecualian khusus, tapi pada umumnya, semua orang merasakan pendapatannya itu berkurang. Pendeta pun juga merasakan hal yang sama. Tetapi, saya mau sampaikan 3 hal ini supaya Bapak Ibu Saudari bisa mendapatkan kekuatan di saat seperti ini. Bahwa orang Kristen itu harus kuat dalam keadaan apapun. Nah, yang pertama, mengapa kita harus kuat atau apa yang membuat orang Kristen itu kuat? Yang pertama adalah saya mau coba gunakan dalam bahasa Inggris saja supaya lebih mudah untuk dihafal. Jadi setidaknya melalui tayangan ini atau melalui rekaman ini Bapak Ibu Saudari bisa mendapatkan kekuatan dengan menghafal 3 jenis ini dengan mudah. Yang pertama adalah train well. Harus kita latihan dengan baik. Yang kedua adalah kita harus eat well. Yang ketiga kita harus adalah rest well. Nah, ini mudah dihafal. Yang pertama train well, yang kedua adalah eat well, yang ketiga adalah rest well. Nah, 3 hal ini yang saya mau bagikan dan saya mau membahasnya dalam pertemuan kita supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Yang pertama adalah train well. Dari Alkitab Firman Tuhan, saya kutip dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi manusia itu sudah punya takaran kekuatan. Dan saya sangat percaya sesuai dengan tuntunan firman Tuhan ini, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang maha adil. Saya lanjutkan dulu saja bacaan ayat firman Tuhan ini. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu atau kita dicobai melampaui kekuatanmu. Dengan kata lain, karena Tuhan itu setia, karena kesetiaannya lah Tuhan tahu takaran kekuatan manusia. Dan saya sangat percaya berdasarkan ayat firman Tuhan ini, Tuhan sudah menakar bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, masyarakat atau manusia di zaman sekarang itu pasti kuat. Tidak akan melampaui kekuatan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudari, kalau kita boleh jujur saja berkaca dengan kira-kira pada abad ke-20 awal, waktu itu tahun 1900-an awal, bagaimana dunia mengalami pandemi yang global. Pandemi global pada saat itu adalah namanya flu Spanyol, di mana flu itu muncul dari negara Spanyol, Raja Spanyol waktu itu yang mengalami flu, kondisi seperti itu, dan akhirnya dia mengumumkan kepada negara-negara lain bahwa dia mengalami kondisi krisis seperti itu di negaranya, sampai akhirnya merebak ke Eropa, merebak ke daerah-daerah lain, sampai seluruh dunia merasakan dampaknya, sehingga flu itu dinamakan flu Spanyol. Itu pada tahun 1900-an awal. Nah, Bapak Ibu Saudari, saya ketika awal pandemi COVID-19 ini, mulai melihat di internet bagaimana cerita tentang waktu itu perjalanan manusia dengan pandemi flu Spanyol itu. Manusia pada saat itu memang tidak mudah menyesuaikan diri. Namun, dalam perjalanan waktunya mereka bisa menyesuaikan diri. Maka itu dengan berkaca dari kondisi pandemi global pada tahun itu, berbeda juga dengan tahun sekarang. Artinya, kita bisa beradaptasi. Nah, perbedaannya adalah pada zaman sekarang kita semuanya sudah terkoneksi satu dengan yang lain.
Sebagai gambaran bahwa misalnya kita yang di Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend, kita yang bekerja dalam bidang teknologi, justru karena ada teknologi Smart Friend lah, misalnya kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Misalnya kita menggunakan internet, mobile wifi, mobile router, kita bisa pergunakan di mana saja. Akhirnya ini menjadikan kita terkoneksi. Memang kita kehilangan sentuhan jiwa, di mana kita nggak bisa cipika-cipiki, nggak bisa salaman, nggak bisa tos-tosan. Di gereja juga kita nggak bisa berdekatan, kita harus jaga jarak misalnya. Itu memang berdampak kepada jiwa kita. Tetapi puji Tuhan di lain pihak, kita masih bisa video call seperti ini, kita masih bisa telepon-teleponan, ada media sosial, bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini pun, akhirnya Instagram di Indonesia pun sudah masuk yang namanya Reels, begitu. Itu adalah satu fitur tambahan dari Instagram yang seperti TikTok. Jadi dengan kata lain, kita cukup terhibur lah dalam kondisi pandemi seperti ini dengan adanya media sosial. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita sedikit lebih bersyukur lah daripada dulu keadaan dulu kita tidak bisa terkoneksi satu dengan yang lain, orang susah. Tetapi saat ini kita mendapatkan kekuatan lebih. Maka itu saya sangat percaya dengan pandemi COVID-19, bahkan ketika dibandingkan dengan flu Spanyol dulu, itu perlu bertahun-tahun sampai dunia ini perlu pemulihan bagi dirinya sendiri. Tetapi kita bersyukur dalam kurun waktu 1 tahun, ternyata negara-negara sudah bisa memproduksi vaksin untuk COVID-19 ini. Bahkan dalam saat ini pun, sekarang sudah di Indonesia saja, vaksinasi COVID-19 sudah boleh kepada anak-anak remaja, usia 12 tahun sampai 17 tahun. Lihat sebegitu cepatnya umat manusia bisa beradaptasi, dan dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, dengan meningkatnya ilmu pengetahuan daripada zaman dulu, ini sudah memudahkan manusia untuk bisa melihat keadaan, mengatasinya. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudari, kita lihat dari ayat firman Tuhan ini, dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan cobaan tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah, saya mau tekankan bahwa cobaan-cobaan yang Tuhan berikan kepada manusia, khususnya bagi kita orang Kristen, ini sebetulnya bukan cobaan sesungguhnya, tetapi adalah sebuah tambahan untuk kekuatan kita bertambah. Memang kita harus menghadapi ujian-ujian supaya kekuatan kita bertambah, supaya iman kita makin bertumbuh, mentalitas kita makin kuat. Makanya yang pertama adalah harus train well, harus latihan dengan kuat, latihan dengan cukup. Maka itu kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Makanya dengan datangnya pandemi seperti ini, dengan adanya masalah, kita harus berkata, Tuhan terima kasih kalau Tuhan sedang ingin membuat aku naik tingkat, membuat aku naik level, kekuatanku akan bertambah, mentalitasku pun akan semakin kuat. Nah, itu yang harus menjadi cara pandang kita sebagai orang Kristen. Makanya yang pertama adalah train well. Dengan kita banyak latihan, maka itu kita akan semakin kuat. Seorang atlet, kalau dia ingin menjadi atlet yang hebat, atlet yang luar biasa, maka itu dia harus perbanyak latihan. Kalau kita ingin presentasi menjadi bagus, maka itu kita harus perbanyak latihan. Kalau saya ingin bisa khotbah, bicara public speaking dengan baik, saya harus perbanyaklah jam terbang khotbah saya. Jadi dengan kata lain, training, semakin banyak latihan, itu akan membuat kita hebat, membuat kita sanggup. Maka itu ada pepatah mengatakan, apa yang dilatih, kalau orang mau menjadi hebat, ya harus banyak latihan. Itu dalam terminologi bahasa Inggris bahwa dia mengatakan, train well. Saya kutip menjadi pembahasan kita saat ini. Makanya Bapak Ibu Saudari, supaya menjadi orang Kristen yang kuat, kita memang harus menghadapi berbagai macam latihan. Latihan kita adalah menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, sesudah train well, yang kedua adalah eat well. Makan dengan cukup. Nah, makan dengan cukup ini saya kutip dari Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat yang ketiga, jadi ia, maksudnya Allah, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Jadi dengan kata lain, ini adalah ayat firman Tuhan yang dikutip oleh Tuhan Yesus di zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari sabda firman Allah. Ini firman yang dikutip oleh Tuhan Yesus untuk mengcounter, untuk melawan balik dari godaan iblis. Maka itu, Bapak Ibu Saudari, selain kita harus train well dengan harus rela menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang kedua adalah kita harus eat well. Selain itu memang ya kita harus makan makanan yang bergizi, menjaga imunitas tubuh supaya tubuh jasmaniah kita ini kuat di masa pandemi seperti ini. Kita harus divaksin supaya tubuh kita kuat, imun tubuh kita bisa melawan virus COVID-19 karena sudah divaksin. Itu adalah bagian dari kita eat well juga. Tetapi di lain pihak, kita juga harus menyadari eat well itu pun bukan hanya di area jasmaniah kita saja, tetapi juga di area rohaniah kita. Maka itu dengan adanya masalah-masalah seperti ini harusnya menjadi makanan yang bergizi, menyehatkan roh kita. Karena dengan datangnya masalah, kita jadi berdoa, bukan? Dulu ketika kejadian di New York, Amerika Serikat ketika 9/11, yaitu tepatnya pada tanggal 11 September 2003, ketika teroris itu menabrakkan 2 pesawat yang dibajak kepada 2 gedung World Trade Center yang ada di New York. Pada saat itu saya dengar orang-orang langsung, banyak orang Amerika memenuhi gedung gereja. Orang yang nggak pernah ke gereja, jadi ke gereja. Orang yang malas-malasan ke gereja, mendadak jadi rajin. Terjadilah sekitar 1-2 bulan sesudah kejadian tersebut, gereja penuh. Gereja-gereja semua penuh dengan sesak. Tetapi akhirnya pada bulan ketiga, 4,5 tahun, 1 tahun berlalu, ternyata akhirnya gereja mulai sepi lagi. Jadi dengan kata lain, ini loh menjadi gambaran. Masalah itu membuat manusia itu jadi dekat dengan Tuhan. Masalah itu membuat kita menjadi berdoa. Masalah itu membuat kita menjadi makin rajin baca Alkitab, makin bersaat teduh. Komunikasi kita bangun terus bersama dengan Tuhan. Makanya inilah gambaran supaya kita harus eat well. Makanan itu, makanan bagi roh kita itu adalah pergumulan. Supaya roh kita makin kuat. Makanan bagi iman kita sama juga adalah permasalahan. Dengan adanya permasalahan, iman kita menjadi semakin kokoh. Nah, itulah gunanya. Makanya kita harus train well, siap menghadapi berbagai macam tantangan, harus eat well, harus berani juga kita menikmati semua ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan jangan lupa ayat tadi 1 Korintus 15 tadi bahwa ujian cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah setia. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Karena kesetiaan Tuhan Dia tahu kapasitas kemampuan kita. Jadi apa permasalahan yang sekarang sedang kita hadapi? Semua itu pasti Tuhan sudah atur takarannya. Sehingga semuanya itu akan membuat kita menjadi kuat. Seperti makanan bergizi bagi tubuh jasmaniah kita. Tubuh jiwaniah kita pun menjadi kuat karena ada masalah. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menggenapi janji-janji dari firman-Nya. Maka itu kita menjadi berpengharapan, kita makin kuat, kita makin berani berjalan dalam kehidupan ini. Maka itu hal yang kedua adalah eat well. Supaya menjadi orang Kristen yang kuat, kita memang harus berani menikmati segala macam tantangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya menjadi orang Kristen yang kuat adalah rest well. Istirahat dengan cukup. Keluaran 20 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lompat kepada Imamat 19 ayat 30, Imamat 19 ayat 30, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Di situ menjadi gambaran bagaimana kita pun perlu beristirahat secara cukup. Makanya syukur, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberikan kita waktu 6 hari bekerja. Hari ke-7 kita beristirahat. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, Alkitab mengisahkan Tuhan menciptakan alam semesta bumi dan segala isinya dalam waktu 6 hari. Pada hari ke-7 Allah beristirahat. Sesungguhnya kalimat Allah beristirahat itu bukan berarti Allah yang kita sembah itu capek, kelelahan seperti manusia. Enggak. Allah itu Maha kuat, maha perkasa, omnipotent.
Nah, sebagai Allah yang omnipoten, maha kuat, maha perkasa, dia tidak perlu istirahat. Justru bersyukur Allah berhenti pada hari ketujuh. Perhentian Allah itu gunanya bukan untuk Allah sendiri, tapi gunanya buat kita. Kita ini memerlukan istirahat, makanya Tuhan menciptakan matahari, kemudian ada benda-benda penerang, Allah memisahkan terang dan gelap, Allah menamakan yang terang itu hari, yang gelap itu malam. Itulah gambarannya supaya pada waktu hari itu ada, matahari bersinar, kita bekerja. Pada saat matahari sudah terbenam, kita beristirahat. Jadi sesungguhnya dalam satu hari saja kita itu ada istirahat loh. Ditambah lagi sesudah 6 hari bekerja berturut-turut, pada hari ketujuh kita beristirahat. Nah, makanya sesungguhnya Allah nggak perlu istirahat. Tapi Sabat itu digunakan bagi manusia. Supaya manusia itu bisa beristirahat. Bahkan yang luar biasanya lagi, dalam hari ketujuh, hari Sabat itu, kita beristirahat secara jasmani, secara jiwani kita juga beristirahat. Contoh misalnya ketika akhir pekan, hari Sabtu seperti itu, misalnya kita tidak berkantor, kita kan sudah beristirahat di jiwa kita. Misalnya dulu sebelum pandemi, hari Sabtu kita misal pagi-pagi, yuk kita naik sepeda rame-rame, yuk keliling Monas, misalnya sama teman-teman persekutuan doa. Nah, kita itu supaya sekedar jiwa kita olahraga, tapi sesungguhnya jasmani kita olahraga, tapi jiwa kita mendapatkan kesegaran yang baru. Atau misalnya kita berkunjung ke rumah keluarga, pada saat liburan, kita liburan tamasya, atau kita kunjungi rumah orang tua kita, jiwa kita mendapatkan kelegaan. Nah, hari Minggu kita pergi ke gereja, roh kita pun menjadi kuat lagi. Makanya tubuh itu istirahat secara jasmani supaya mendapatkan kekuatan yang baru secara jasmania kita. Kemudian secara jiwani kita ketemu dengan orang, kita tamasya, kita mungkin nonton film kesukaan kita, nonton drakor begitu. Atau yang kedua, jiwa kita beristirahat. Lalu yang ketiga, roh kita pun juga beristirahat. Dengan kita pergi ke gereja, kita dicas roh kita, mendapatkan siraman firman Tuhan, mengangkat pujian penyembahan kita sehingga kita semua dikuatkan. Apalagi dengan adanya persekutuan doa kita ini di luar ibadah hari Minggu, maka ini menolong kita semua supaya di tengah-tengah minggu kita mendapatkan kekuatan tambahan. Jadi puji Tuhan supaya hal yang ketiga ini kita bisa lakukan adalah rest well, istirahat dengan cukup. Jangan paksa terus, oke, nggak masalah, misal kita harus bekerja, lembur, hari Sabtu kita lembur, hari Minggu juga kita lembur, silakan saja kalau misalnya kita mau laksanakan seperti itu. Tapi memang tetap kita harus juga ingat bahwa kita harus beristirahat. Istirahatnya itu bukan hanya istirahat dari tubuh saja, tetapi juga dari jiwa dan juga dari roh. Nah, kalau ketiganya itu semua kita lakukan, train well, eat well, sampai rest well, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Sehingga dalam keadaan pandemi seperti ini, walaupun pemasukan kita berkurang, walaupun kita juga dengar orang-orang di sekitar kita banyak yang terpapar, atau mungkin saat ini juga ada yang di antara kita dari Persekutuan Doa Moria, Persekutuan Doa Immanuel, mungkin kita juga sedang isolasi mandiri, atau mungkin kita sekarang sedang ada di rumah sakit atau di tempat penampungan pemerintah. Yang saya mau katakan bagi kita semua adalah ini harus kita hadapi sebagai bagian dari Tuhan ingin membuat kita akan lebih kuat lagi dalam kedepannya. Maka itu jangan khawatir, jangan putus asa, percaya terus bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menyertai kita. Justru pada saat masalah seperti inilah keimmanuelan Tuhan. Dia sebagai Allah yang Immanuel, artinya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi kalaupun kita punya anggota keluarga kita ada yang meninggal karena COVID-19, karena usia lanjut, karena sakit penyakit, kecelakaan, banyak hal yang di luar harapan kita terjadi. Saya pikir itu adalah bagian warna-warni dalam kehidupan kita yang akan membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Memang semua apa yang Alkitab katakan, di dunia ini penuh dengan air mata, di dunia ini penuh dengan sakit penyakit, di dunia ini penuh dengan pergumulan dan masalah. Namun semua itu akan selesai ketika nanti Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali menjemput kita. Kalaupun kita sekarang memang harus meninggal, atau ada orang-orang yang kita kasihi itu meninggal karena COVID-19, atau karena usia tua, tidak apa-apa.
itu hanyalah sebuah pintu menuju kepada kekekalan. Itu hanyalah sebuah pintu menuju ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita percaya saja dengan semua pertolongan Tuhan. Tuhan mau jadikan apapun dalam kehidupan kita, kita tunduk dan kita mau berkata, Tuhan, hamba siap. Buatlah hamba menjadi orang yang bersyukur, jadikan hamba orang-orang yang kuat menghadapi tantangan ke depannya. Jadi kalau ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat, kita akan menjadi orang Kristen yang bisa menjadi teladan, contoh, terang dan garam bagi banyak orang. Sebagai orang Kristen yang percaya dengan Tuhan yang hidup, percaya dengan Tuhan yang luar biasa, dirinya, nyawanya saja Tuhan berikan bagi kita, apalagi kebutuhan kehidupan kita. Kita khawatir, pandanglah burung di udara yang tidak bekerja, pandanglah bunga bakung di ladang, rumput-rumput liar yang tidak memintal. Mereka semua Tuhan pelihara, terlebih lagi kita. Dan Bapak Ibu Saudari juga harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, tidak mati untuk burung, tidak mati untuk bunga di ladang, mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Berarti kita jauh lebih berharga dan jauh lebih penting daripada burung di udara dan daripada bunga liar yang ada di ladang. Maka itu kalau burung saja dan bunga yang liar itu saja Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Makanya tanamkan prinsip hal seperti itu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan bantu kami supaya kami semua menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kami mau Tuhan supaya kami bisa train well. Kami bisa latihan dengan cukup. Biarlah segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, ini adalah proses latihan. Supaya kami menjadi orang pribadi yang lebih kuat lagi. Secara jasmani, jiwani, maupun secara rohani, kami menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Yang kedua, kami juga berdoa supaya kami dapat eat well. Dengan kata lain, kami juga rajin membaca firman, rajin merenungkan firman Tuhan. Inilah bagian dari kami makan, supaya tubuh kami bisa menjadi kuat. Karena tubuh kami bukan hanya perlu makanan jasmaniah saja, tetapi makanan rohaniah pun kami juga perlu. Dan makanan rohaniah ini pun, yaitu firman Tuhan, juga sanggup menjamah jiwa kami. Maka itu ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami berdoa, jiwa kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami juga rindu yang ketiga, supaya kami bisa rest well. Kami juga harus ingat kapan kami bekerja dan kapan kami juga harus berdoa, kapan kami harus bergereja. Tuhan, walaupun dalam kondisi sekarang kami bergereja tidak bisa datang ke rumahmu, tetapi kami harus menggunakan kegiatan dari live streaming dari gereja kami, atau kami juga harus mengikuti dari rekaman ulang dari khotbah di gereja dan pujian penyembahan. Apapun metodenya Tuhan, itu adalah bagian dari kami rest well. Bantu kami Tuhan, supaya dalam setiap 1 minggu 1 kali, kami boleh beribadah di gereja kami masing-masing. Sekaligus juga dalam 1 hari, kami juga boleh beristirahat, bukan hanya tidur 8 jam saja, tetapi kami juga bisa membaca firman Tuhan, kami bisa merenungkannya, kami bisa bersah teduh, karena ini juga bagian dari rest well. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini, biarlah setiap kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dalam menghadapi masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkatilah persekutuan doa Immanuel yang ada di Smart Friend dan juga persekutuan doa Moria dari Sinarmas. Tuhan memberkati supaya kedua persekutuan doa ini dapat membuat setiap anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi perusahaan kami Smart Friend dan juga Sinarmas. Tuhan memberkati para pimpinan kami dan juga setiap pengurus dari persekutuan doa kami dan rekan-rekan yang lain. Tuhan berkati. Apabila ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami berdoa bagi gereja lokal kami masing-masing. Tuhan juga memberkati gereja kami yang juga mengalami kendala dalam pandemi seperti ini. Tuhan memelihara gereja kami masing-masing. Kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia diberkati Tuhan. Para pimpinan diberikan hikmat marifat dan juga program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Inilah doa-doa kami. Kami alaskan hanya ke dalam satu nama. Nama Tuhan kami yang hidup. Nama Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus kita akan mendapatkan doa berkat
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat kasih karunia, urapan dan kuasa, pemagaran penyertaan Roh Kudus akan menunggui keluar masukmu mulai hari ini, besok, sampai dalam masa perjalanan pandemi ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Tuhan memelihara dan memberkati kita. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudari, terima kasih. Sekian sudah firman Tuhan yang disampaikan. Jangan takut, kita akan melewati ini semua bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.